Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabatku sekalian, semoga kita semua menjadi orang terkaya raya, rezeki mudah, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 8 pintu datangnya rezeki kepada hamba yang tercantum dalam Al-Quran. Semoga kita termasuk salah satunya yang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki semua makhluknya sejak awal mula penciptaan hingga masuk ke liang lahat. Rezeki bagi manusia tak hanya berbentuk harta, banyak bentuk rezeki lainnya seperti nikmat iman, Islam, keluarga yang harmonis, juga kesehatan. Dikutip dari buku Mengetuk Pintu Rezeki oleh Irwan Kurniawan, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Tetapi rezeki tersebut terkadang tidak datang dengan sendirinya. Ada rezeki yang harus diraih atau digapai dengan ikhtiar. Manusia dibekali akal dan pikiran sehingga bisa digunakan untuk berusaha mencari dan menjemput rezekinya masing-masing. Iringi juga dengan rasa syukur dan ikhlas serta keyakinan penuh bahwa Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tak disangka-sangka. Dan jangan lupa berdoa di setiap saat. Beberapa ayat dalam Al-Quran membahas tentang pintu rezeki. Ayat-ayat tersebut menegaskan jika rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada apapun dan siapapun. Berikut ini ada 8 ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang jalan rezeki. Yang pertama yaitu rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Quran surat Hud ayat 6. Yang kedua, rezeki karena takwa dan tawakal. Tertera dalam surat Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 3. Kemudian yang ketiga, rezeki karena usaha. Dalam surat An-Najmu ayat 30. Dalam surat An-Najmu ayat 39 sampai 41 yang berbunyi, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Kemudian yang selanjutnya, rezeki karena istighfar. Dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kemudian selanjutnya, rezeki karena bersedekah. Maka janganlah lupa berbanyaklah bersedekah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian yang selanjutnya, rezeki karena menikah.
Wahai para manusia, janganlah engkau malas dalam menikah. Karena sesungguhnya, karena dengan kita menikah, rezeki akan diberikan kepada kita. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Kemudian yang selanjutnya, rezeki karena anak. Dalam surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Kemudian yang selanjutnya, rezeki karena bersyukur. Wahai sahabatku, pandai-pandailah kita dalam bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. Dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Melalui ayat-ayat Al-Quran ini, dengan tegas dijelaskan bahwa rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berasal dari mana saja. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia berikan kepada burung. Ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong dan pulang petang dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Demikian wahai sahabatku, itulah 8 pintu datangnya rezeki kepada hamba yang tercantum dalam Al-Quran, sehingga kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga yang menonton video ini sampai habis, saya doakan rezekinya berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin.